Oke teman-teman, nah selanjutnya kita bakal belajar di funnel marketing. Nah, funnel marketing itu apa sih Mas? Jadi gini teman-teman, funnel marketing ialah step by step produk kita terjual. Funnel marketing. Nah, eh, kalau kita umpamakan, ya eh, marketing itu seperti air mengalir teman-teman, gitu ya. Kita ada sumber airnya. Ya, contoh kita keran deh, sumber airnya keran, lalu kita sambungkan ke pipa, ya, ke pipa atau semprotan gitu ya. Terus kita arahkan ke ember, gitu ya, selang gitu ya, selang, ya selang funnel, selang funnel ini kita arahkan ke ember. Nah, seperti itu teman-teman. Marketing itu seperti kita mengalirkan air. Jadi ada step by stepnya, ada alirannya, dan sebagainya. Nah, tiap produk itu unik, teman-teman. Ya, tiap produk itu unik, funnel marketingnya. Ya, step by step produk terjual itu unik, teman-teman. Tapi kita bisa mencoba beberapa saluran pemasaran atau funnel marketing untuk produk kita. Contoh misalkan produk kita ternyata bisa buat B2B, bisa juga buat B2C. Ya, gampangnya produk kita bisa buat bisnis to bisnis. Ya, misalnya kita eh, oper ke pabrik ya atau bisa juga kita oper ke retail gitu atau ke reseller. Nah, itu kan sebenarnya bisa B2B, bisa B2C gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman tergantung apa produk, apa jasanya, teman-teman gitu ya. Nah, ini step by step produk kita terjual. Nah, yang pertama adalah kita harus membuat funnel marketing, teman-teman. Nah, yang pertama tingkatin awareness. Awareness itu gini, teman-teman. Awareness ini adalah gimana caranya kita bikin konten, konten itu isi poster ya, isi poster, isi video, itu yang menarik. Ya, setelah kita tingkatin awareness, teman-teman, ya, baru kita tentukan target pasarnya, gitu. Jadi kita tingkatin awareness, gitu ya, tentukan target pasarnya, atau gini, satu dua ini bisa ditukar ya. Ya, kita tentukan target pasar dulu, baru awareness juga boleh, gitu ya. Tapi kita harus kita apa ya? Kita harus bisa ya meyakinkan konsumen ya di konten iklan itu ya dengan tingkatin awareness ini ya, tingkatin awareness itu maksudnya tingkatin jangkauan kontennya, tingkatin engagement kontennya. Jadi konten kita banyak yang like, konten kita banyak yang ngeklik, banyak yang mau daftar, banyak yang mau pakai jasa kita, banyak yang mau order produk kita dan seterusnya. Jadi kita tingkatin awareness gitu ya. Nah, yang kedua tentuin target pasarnya. Gitu. Nah, ketika kita udah tingkatin awareness dan sebagainya, terus kita tentukan target pasar kita, apakah kita target pasarnya si A, apakah si B, gitu, apakah pelajar, apakah mahasiswa, apakah dokter, apakah pengusaha. Nah, kita harus tentukan teman-teman. Nah, yang ketiga, kita harus tentuin CTA yang tepat sesuai dengan iklan. Nah, CTA ini adalah call to action. Jadi begini, ada bisnis yang memang diarahkan penjualannya ke website, ada bisnis yang diarahkannya ke WA, teman-teman. Ya, tergantung apa bisnis itu, teman-teman. Contohnya begini. Contohnya kalau teman-teman jualan jualan makanan ringan, ya teman-teman jualan makanan ringan, nah itu teman-teman arahkan langsung ke pembelian itu cukup. Ya, tapi kalau teman-teman arahkan ke WA sebenarnya nggak masalah, gitu ya. Cuman kalau misalkan teman-teman arahkan, contoh teman-teman jualan basreng satu bungkusnya untung 5.000. Contoh aja ya, contoh. Nah, teman-teman ingin dapat 1 juta, berarti teman-teman harus untung 1 juta, berarti teman-teman harus dapat 2.200, sorry, 200 customer, ya nggak sih? 10, 10, 20, ya, 200 customer. Ya, untuk dapat 1 juta keuntungan. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman beriklan basreng ini arahkannya ke WA, bukan ke Shopee CPAS, Shopee CPAS atau bukan ke TikTok Shop. Nah, bayangkan gimana customer service-nya tangannya ini tek 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 tek. Nah, itu teman-teman, ya, itu teman-teman bakal riuh banget teman-teman. Percaya deh sama saya. Ya, teman-teman bakalan CS-nya bakal kewalahan gitu. Nah, tapi gini, beda dengan jasa atau mobil. Teman-teman beli mobil, jarang sekali saya lihat orang yang beli otomotif tuh
check out di Tokopedia, check outnya di e-commerce, check outnya di TikTok Shop jarang. Ya, biasanya diarahkan kemana? Ke WA salesnya, teman-teman. Ya, ke WA dealernya, gitu. Nah, atau produk-produk furniture yang custom, gitu. Atau jasa deh, jasa. Ya, jasa itu bisa diarahkan ke WA. Nah, hal-hal seperti ini kan kita harus tahu juga. Jangan sampai kita produknya murah, ya produknya murah dan butuh akuisisi, butuh akuisisi banyak user, banyak user atau banyak customer, kata kuncinya butuh banyak akuisisi ya. Nah, akuisisi itu adalah pembelian gitu. Misalkan kita butuh 1.000 orang, ya karena margin kita tipis gitu. Nah, kita langsung arahkan ke pembelian aja, ke TikTok Shop, ke e-commerce gitu. Nah, atau ke website kita. Tapi kalau margin kita gede, produknya jasa atau custom, ya kita arahkannya ke WhatsApp teman-teman gitu ya. Karena dia acquisition-nya juga juga beda gitu. Nah, kalau ke WhatsApp kan kita bisa ajak ngobrol dulu, tapi kita satu klien itu atau satu customer itu bisa untungnya 2 juta, 3 juta, 1 juta, nah atau 300.000. Nah, itu kan jauh lebih banyak dibandingkan kita jual misalkan jual basreng atau kita jual snack yang untungnya 5.000, 10.000. Gitu. Itu kan butuh banyak banget acquisition, butuh banyak banget user yang beli, customer yang beli biar kita dapat untung sekian. Itu ya. Nah, yang keempat, kita harus membuat langkah-langkah sampai call to action. Gimana langkah-langkahnya? Skripnya sampai orang tuh bilang iyam, enak beli di sini yuk. Klik keranjang kuning, klik link di bio, klik link ini. Nah, itu kita harus buat langkah-langkahnya tuh. Ya, jangan sampai tadi. Ya, yang alasan ke WA malah ke TikTok Shop-nya, atau yang ke TikTok Shop malah ke WA, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kelima tentuin tools yang tepat. Jadi, alat periklanan itu juga teman-teman harus tepat. Jangan sampai teman-teman membuat periklanan ya teman-teman tuh eh apa ya step by stepnya agak kurang gitu. Nah tadi misalkan aturan kita pakainya landing page aja, tapi teman-teman buatnya website yang rumit, yang costly, yang mahal gitu ya maksud saya. Nah atau sebaliknya, aturan kita pakai website yang mahal, yang costly, tapi teman-teman malah buat pakai Canva doang websitenya gitu, landing page satu page doang. Nah itu kan kita harus tentuin tools yang tepatnya gitu ya. Terus yang keenam ya, ini kita tentuin target yang ingin dicapai atau cost per purchase teman-teman. Nah, cost per purchase ini adalah biaya untuk kita dapat satu pembelian gitu ya. Nah kita harus tahu ini berapa. Oke, next dulu deh. Nah, ini teman-teman. Ini adalah tingkatin awareness teman-teman. Nah, jadi begini teman-teman. Pertama, ya, buat ningkatin awareness sendiri, teman-teman, kita harus identifikasi apakah produk ini udah sesuai dengan target pasar atau belum. Kita juga harus identifikasi alasan target pasar kita harus membeli produk ini, gitu ya. Kita harus identifikasi itu, teman-teman. Nah, yang ketiga, kita harus identifikasi benefit yang akan diberikan oleh target pasar atau customer atau klien kita. Nah, langkah ketiga progres ini, langkah lakukan ketiga ini teman-teman ya. Jadi teman-teman lakukan ketiga ini, ya sorry, lakukan ketiga hal ini untuk teman-teman ningkatin awareness teman-teman. Awareness konten, awareness itu teman-teman orang-orang teman-teman tahu tentang teman-teman. Oh tahu bisnis teman-teman tuh jualan ini gitu. Oh tahu kalau misalkan mau beli barang A itu di teman-teman. Nah itu contoh tingkatin awarenessnya teman-teman, gitu ya. Nah next stepnya adalah ini. Nah, ini tentuin target pasar, teman-teman. Nah, biasanya saya menentukan target pasar misalkan usia pendapatan, profesi wilayah, gitu. Nah, ketika saya udah dapatkan demografi dari usia, pendapatan, profesi, dan wilayah, saya bisa tentukan harga yang ingin saya tawarkan, teman-teman. Tentu berbeda dengan contoh. Saya ingin menggapai orang Jabodetabek, di mana sekian persen ekonomi Indonesia ngumpul di Jabodetabek. Nah, tentu dengan daya beli yang cukup baik gitu ya. Nah, saya bisa kasih harga segini. Tapi ketika saya targetkan di luar gitu ya, di luar gitu ya. Misalkan di Jawa Tengah deh contohnya di luar Jabodetabek gitu. Nah, atau di kayak Jawa Timur juga mahal gitu ya. Surabaya dan sebagainya paling Malang atau kota kabupaten kecil gitu ya. Yang ini. Nah,
di Solo gitu deh, di Solo gitu atau di Jogja gitu. Nah, ini kan beda teman-teman, daya belinya beda gitu, targetnya juga beda. Misalkan kalau di Jogja, kalau saya punya F&B atau kafe ya wisatawan dan seterusnya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi tentuin target pasar yang pas. Oke, nextnya, nah tentuin CTA. CTA ini call to action secara tepat teman-teman. Nah, saya membedakan gini, saya membedakan untuk ini ya, saya membedakan untuk CTA itu jadi produk murah dan produk mahal, teman-teman. Jadi gini, kalau produknya itu murah, saya kasih patokan 500.000 ya. Saya kasih patokan 500.000. Nah, kalau di bawah 500.000 menurut saya produknya murah. Kalau di atas 500.000 itu menurut saya udah mahal produknya. Nah, kalau untuk produk murah gitu ya, yang butuh acquisition atau butuh customer yang banyak gitu ya, misalkan untungnya cuma 5.000, 10.000, 20.000. Nah, saran saya proses marketingnya jauh lebih sederhana. Ya, fokus copywritingnya, fokus captionnya, copywritingnya, kata-kata penjualan ya, copywriting itu kata-kata penjualan ya, gitu. Nah, nanti dibaca di dibaca dan ditonton di video copywriting dan modulnya. Nah, copywritingnya teman-teman itu langsung fokus pada copywriting yang menjual, langsung diarahkan ke pembelian dan pembayaran. Nah, dan kita perlu meyakinkan konsumen dan informasi produk kita juga harus jelas teman-teman, gitu ya. Nah, itu kalau produk murah gitu. Nah, tapi kalau produknya mahal, jasa atau custom, itu biasanya proses marketingnya panjang, teman-teman. Ya, karena proses marketingnya panjang, kita bisa sertakan bonus item pada pembelian. Dan ini umumnya lebih tepat diarahkan ke CS atau customer service gitu. Apalagi kebutuhannya custom atau jasa gitu ya. Jasa custom itu lebih mahal gitu. Nah, nextnya teman-teman di sini ya. Nah, jadi ini contoh langkah-langkah mencapai call to action. Call to action tuh kayak, yuk beli di sini, yuk beli di Shopee, yuk beli di link bio ini. Nah, kita bisa membuat langkah-langkah sampai call to action, teman-teman. Nah, langkah-langkah sampai call to action ini, teman-teman, pertama, misalkan orang klik iklan, terus orang klik baca informasi produknya, terus klik hubungi admin WA, ya, terus CS dan purchase-nya gimana. Nah, itu teman-teman juga harus perhatiin ya, gitu. Nah, itu contoh dari langkah-langkah sampai call to action, teman-teman. Gitu ya. Next step-nya adalah ini. Ya, next step-nya adalah terakhir ini. Oke. Nah, ini contohnya gini. Contohnya saat saat kita jualan produk pembuatan website. Kalau misalkan kita klik iklan, berarti kita butuhnya poster. Terus kita butuh orang itu baca informasi produk kita. Dia misalkan bisa pakai website, bisa pakai PDF gitu ya. Nah, tergantung ya. Kalau jasa biasanya saya pakai PDF gitu ya. PDF portofolio. Nah, bisa juga klik hubungi admin WA. Jadi kalau ada admin WA, berarti dia butuh toolsnya apa? Toolsnya adalah WhatsApp, nomor admin gitu ya, yang khusus. Nah, baru kita butuh CS yang admin WA ini dan broadcast atau pembelian ke rekening gitu. Nah, nextnya lagi adalah ini. Kita nentuin cost per broadcast. Gampangnya biaya buat dapetin satu klien atau satu konsumen teman-teman. Ya, tiap produk itu beda-beda. Jadi begini teman-teman. Ketika teman-teman beriklan dan teman-teman itu mesti mengkalkulasi nih gitu ya. Ada biaya sekian untuk iklan. Contoh gini, misalkan untuk produk baju, untuk dapetin satu klien, sorry, customer gitu ya, satu customer tepatnya, itu butuh 20.000. Berarti kalau teman-teman 1 juta iklannya, berarti teman-teman bisa dapetin sekitar 50 customer. Itu kalau iklannya 1 juta, teman-teman. Dan itu kalau biaya buat dapetin satu customer ya 20.000. Kalau ya, gitu. Nah, gimana taunya cost per forecast ya? Kita harus coba dulu yang pertama. Yang kedua, makanya kita tentuin target cost per forecast. Nah, biasanya begini. Pengalaman saya membangun bisnis bisnis saya gitu. Nah, pengalaman saya biasanya ada masa di mana 3 bulan itu eh enggak untung atau untungnya tipis banget atau BEP doang, baik modal doang. Nah, ketika baik modal doang atau masih merugi gitu ya. Nah, biasanya saya bakalan tentuin nih ya target cost per forecast-nya berapa. Misalkan
Pas mau buka bisnis, buat dapat satu customer, saya targetin 20.000. Ternyata pada pelaksanaannya butuhnya 40.000, 50.000. Nah, saya bisa pertama bisa naikkan harga, tapi tambahkan benefit, atau bisa turunkan harga sedikit. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita tentukan. Jangan sampai kita cuman hitung, contoh, kita beli baju, taruhlah kita beli baju bekas gitu ya, thrifting gitu ya. Nah, kita beli bajunya 20.000, terus kita jual 100.000. Terus di pikiran kita, oh, jualan online aja di Shopee atau Tokopedia atau Tokoshop. Di pikiran kita gini, oh, untungnya 80.000 karena 100.000 kurang 20.000. Padahal ya kita kan beriklan, beriklan itu kan butuh biaya. Nah, biaya iklan ini yang kita juga harus pertimbangkan teman-teman, gitu ya. Biaya iklan ini itu yang juga harus kita pertimbangkan gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan biaya iklan. Oh, ternyata setelah didapatkan, taruhlah buat dapat satu customer itu kita butuh 20.000 rupiah. Berarti keuntungan kita bukan 80.000, tapi 60.000. Nah, itu kan kita harus hitung juga. Oh, berarti untung saya sekian. Nah, budget iklan ini nggak boleh dikotak-atik gitu ya. Biasanya dalam bisnis, ini untuk bisnis online ya, gitu ya. Beda halnya dengan digital marketing gitu ya. Biasanya ini urusan product manager atau atau project management gitu ya. Nah, untuk teman-teman sendiri gini, untuk teman-teman sendiri adalah biasanya untuk bisnis online, saya saranin untuk 20% itu modalnya adalah modal iklan. Contohnya teman-teman punya modal 100.000, ya berarti jangan dihabiskan semua. Jangan dihabiskan semua modal itu. Ya, ada yang buat kas, ada yang juga buat modal iklan, ada yang juga buat modal barang. Ya, tapi biasanya modal iklan tuh 20%. Berarti 20.000 itu udah modal iklan. Gitu ya, teman-teman nggak boleh otak-atik gitu. Nah, misalkan 20.000-nya barang, nah sisanya adalah kas gitu. Atau sisanya misalkan tempat dan kas gitu. Itu harus perlu banget. Nah, biasanya 4 komponen itu yang harus ada. Jangan sampai kita punya 100.000 rupiah di kantong, terus kita belanjain barang semua. Nah, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Karena ada modal marketing gitu ya. Modal marketing atau periklanan atau misalkan transport dan sebagainya itu juga kita harus perhitungkan. Nah, oke, kurang lebih sampai sini untuk di funnel marketing gitu ya. Teman-teman harus tahu intinya. Kalau produknya murah, langsung arahkan ke pembelian. Kalau produknya mahal, ya teman-teman arahkannya ke CS, ya karena perlu diyakinkan, atau produknya custom atau jasa diarahkannya ke CS iklannya. Jadi atau kalau B2B gitu ya, teman-teman mau incer orang pabrik gitu. Nah, itu diarahkannya ke CS atau WA biar kita bisa meyakinkan lebih banyak. Oke. Nah, kurang lebihnya sampai sini saya akhiri pertemuan hari ini.